Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat yang ada di GSKI LB3 di Kota Malang. Apa kabar semuanya? Saya percaya ada yang bisa berkata, kami baik-baik saja, tapi juga ada yang bisa berkata, wah, kami dalam keadaan kurang baik. Saya bisa memaklumi hal itu karena memang kita sekarang saat ini ada di dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan, tidak membuat kita nyaman. Hanya karena virus pasti ya, virus yang kecil, dan ini membuat tatanan hidup semua orang menjadi berubah. Warna hidup setiap orang menjadi berubah, bukan hanya kita yang ada di Indonesia, tapi mencakup seluruh dunia. Tapi saya percaya tidak mengurangi kita sekalian untuk tetap bersukacita, untuk kita tetap menengadahkan hati kita kepada Tuhan. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Timotius Tan yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat. Kami semua sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu sehingga apa yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana boleh dimengerti oleh setiap kami semua yang hadir di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ini adalah Mazmur yang umum, yang pasti sering kita dengar dan beberapa di antara kita pasti sudah menghafalnya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur dari Raja Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Maaf. Bapak Ibu sekalian, ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, di mana pekerjaannya di masa muda adalah sebagai seorang gembala. Dan ketika dia sudah menjadi raja, dia pun menjadi gembala buat rakyat yang dipimpinnya. Nah, penggambaran Allah sebagai gembala yang baik itu adalah pengalaman hidup Daud. Bagaimana pekerjaan dia, bagaimana apa yang dia lakukan terhadap kawanan dombanya. Seperti itulah yang dia umpamakan, yang dia gambarkan mengenai Allah yang dia sembah. Makanya perikop ini berjudul Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan gembalaku yang baik. Karena ini tulisan Daud, tentu kataku di sini adalah menggambarkan dirinya. Bapak Ibu sekalian, sebagai gembala pasti Daud tahu apa yang terbaik bagi kawanan dombanya. Dia tahu bahwa domba-dombanya harus dituntun, harus dibimbing, harus dicukupkan kebutuhannya. Itu sebabnya Daud selalu berusaha mencari padang rumput yang baik, air yang baik untuk memberi makan. Inilah yang menjadi target daripada Daud, sehingga kawanan dombanya tidak merasakan kekurangan. Karena memang dalam hidup kita juga setiap hari
di dalam kehidupan kita. Kita pasti mengalami juga kebutuhan akan hal ini. Kekurangan dalam hal apa? Kekurangan dalam hal kebutuhan jasmani. Dan Daud tahu bagaimana mencukupkan itu bagi domba-dombanya. Seperti itulah juga yang dia gambarkan bahwa Allah mencukupkan kebutuhan jasmani bagi kehidupan Daud. Kebutuhan akan makan dan minum tentunya. Itu adalah kebutuhan yang primer, utama bagi setiap kita. Dan pasti kita saat ini pun juga beberapa akan selalu menggumuli hal itu. Bapak Ibu sekalian, memang kitab Mazmur ini adalah kitab yang memberikan pengertian kita akan Allah. Dan kita tidak boleh membiarkan gambaran kita mengenai Allah atau harapan kita kepadanya dikacaukan dengan memutarbalikkan atau menyalahgunakan informasi yang diberikan tentang Dia, tentang Allah maksudnya, untuk kepentingan kita sendiri. Kenyataan bahwa Allah memberikan kemakmuran atau melepaskan seseorang dalam situasi tertentu itu merupakan kesaksian dari apa yang Allah dapat lakukan. Bukan merupakan janji bahwa Ia akan selalu melakukan hal yang demikian bagi kita. Jadi kita tidak boleh menarik pengertian tentang apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur itu menurut pandangan kita sendiri. Tetapi kita harus mengerti bahwa penulis dari semua yang ada di kitab Mazmur pasti memiliki pengalaman yang berbeda dengan Tuhan. Dan kita tidak boleh menariknya itu sama seperti kita. Bahwa itu harus seperti kita, harus sama seperti yang dialami oleh para penulis. Tapi kalau untuk Daud menuliskan bahwa Tuhan gembala yang baik, seperti itulah juga yang kita bisa ungkapkan kepada Tuhan bahwa memang Dia adalah gembala kita yang baik. Nah, dan penggambaran Daud akan keberadaan Tuhan sebagai gembala yang baik ternyata itu pun juga digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam kitab Yohanes 10 ayat 11. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, Dia pun menyatakan hal yang sama, bahwa akulah gembala yang baik. Berarti pengungkapan Daud, penggambaran Daud tentang Tuhan gembalaku yang baik digenapi di kitab Perjanjian Baru. Memang kebutuhan akan makan dan minum adalah kebutuhan yang utama. Dan saya percaya untuk hal itu pasti Tuhan memperlengkapi kita dengan fasilitas hikmat sehingga kita bisa mencari nafkah, kita bisa berusaha minimal untuk kita bisa mencukupi kebutuhan akan makan dan minum ini. Memang bukan untuk hal yang bermewah-mewah, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini. Tapi pasti di antara kita tidak ada yang sampai kelaparan parah sehingga tidak bisa makan dan lain sebagainya. Tetap juga ada pemeliharaan Tuhan. Minimal juga dari pemerintah memberikan bantuan sosial, BPJS atau bansos untuk setidak-tidaknya rakyat tetap bisa makan dan minum. Asal ada makanan dan pakaian itu cukup. Seperti apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Ya. Sebagai gembala, Daud pun tahu bahwa domba-dombanya memerlukan perlindungan. Ini digambarkan di dalam ayat yang keempat juga, bahwa Daud pun merasakan hal yang sama. Ketika dia harus berjalan dalam lembah kekelaman, tapi dia bisa mempercayakan dirinya kepada Allah, sehingga ia dapat berkata, "Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Ini adalah pernyataan daripada Daud bahwa dia sangat-sangat percaya bahwa Allah menyertai dia. Ya. Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Bagaimana tidak, Bapak Ibu? Ini semua pasti mendatangkan ketakutan. Tapi Tuhan tahu bahwa Daud perlu untuk dilindungi. Daud bisa berkata, "Aku tidak takut bahaya," karena dia percaya sangat bahwa Tuhan beserta dia. Sebagai gembala, Daud tahu cara melindungi gembala
domba kawanan yang digembalakannya dari binatang buas. Bahkan Daud terkenal sebagai sosok yang pemberani, khususnya juga ketika dia melawan Goliat. Dengan alat yang sederhana, Goliat pun dapat diruntuhkannya. Daud tahu cara bagaimana mengusir binatang buas daripada ancaman kepada kawanan dombanya. Dan dia berusaha dengan begitu rupa untuk melindungi gembalaannya, yaitu dengan gada yang ada di tangannya. Gada melambangkan kekuatan, kuasa, dan juga perlindungan daripada Allah. Tuhan Yesus berkata juga di dalam Yohanes 10 ayat 11b, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini adalah suatu bentuk penggambaran kasih yang begitu besar, yang berkualitas. Pertaruhan besar dari Tuhan untuk umat yang digembalakannya, yaitu kita semua, manusia yang Dia ciptakan. Dia bahkan rela untuk mati di kayu salib bagi kita semua, karena Dia tahu bahwa tanpa Dia mengorbankan diri di kayu salib, maka manusia akan binasa. Manusia yang diciptakan adalah sosok yang betul-betul diinginkan Tuhan untuk selalu berada bersama-sama dengan Dia. Itu sebabnya Dia memberikan dirinya mati di kayu salib dengan cara yang sangat-sangat terkutuk seperti itu ya. Pada waktu itu orang yang disalib itu adalah orang yang terkutuk, tapi Dia mau menanggung semua itu. Itu adalah bentuk perlindungan daripada Tuhan supaya kita tidak binasa. Inilah yang disasar oleh Tuhan, bahwa bukan sekedar kebutuhan jasmani, tapi perlindungan Tuhan juga berlaku bagi rohani kita, bagi batiniah kita. Kita dilindungi supaya iman kita tidak jatuh. Bahkan di saat yang tidak nyaman seperti sekarang ini pun, Tuhan memberikan rasa aman di tengah-tengah keadaan yang tidak aman atau yang meresahkan. Kematian begitu dekat. Sering kita mendengar bagaimana orang-orang yang pernah kita jumpai atau orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang kita pernah tahu siapa mereka, tapi akhirnya harus menyerah kepada COVID ini. Mereka harus pergi meninggalkan kita, meninggalkan orang-orang yang mereka sayangi. Kita tidak tahu bahwa kematian itu begitu rentan, kematian itu begitu dekat, khususnya di zaman seperti sekarang ini. Mungkin di Kota Malang, Anda sekalian tahu bagaimana seorang yang begitu memiliki materi yang cukup, mobil yang banyak, tapi harus juga menyerah kepada COVID. Sehingga akhirnya materi pun juga tidak memiliki arti apa-apa. Ya, seperti itulah. Dan kita harus mampu melewatinya. Raja Daud dengan jelas menggambarkan situasi di mana dia harus berjalan di dalam lembah kekelaman. Tapi dengan percaya penuh pun dia berkata, aku tidak takut bahaya. Itu artinya aku tetap mempercayakan diriku pada Allah. Inilah iman yang sesungguhnya. Arti iman yang sesungguhnya bukan sekedar pengaminan akali, tetapi menyerahkan diri sepenuh-penuhnya kepada objek yang kita percayai. Dalam hal ini adalah Tuhan sendiri. Kita pun dapat melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Itu sebabnya gembala senior kita, Pak Erastus, dan juga pastinya gembala setempat sering sekali mengajak kepada kita untuk kita mengalami Tuhan, untuk kita bergaul dengan Dia, merasakan bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya merindukan berkat-berkatnya saja, mengharapkan berkat-berkat jasmani saja. Tetapi itu semua harus kita kesampingkan. Karena yang kita tuju adalah bagaimana iman kita, bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan itu betul-betul utuh, betul-betul sempurna. Bukan sekedar percaya di mulut, tapi ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita bisa dengan mudah tidak dengan mudah kita mengingkari keberadaan Tuhan dengan bertanya, mengapa Tuhan ini terjadi? Mengapa ini menimpa kepada aku? Kita tidak mengeluarkan kata-kata seperti itu.
Mengapa Tuhan diam? Ini semua kalau kita berhasil mengatasi, membuktikan kesetiaan kita kepada Dia. Di saat ada masalah, bahkan dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, kita tetap bisa mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Perlindungan Tuhan juga memiliki tatanan bahwa Tuhan melindungi umatnya, tapi umatnya pun harus memberikan respon. Ada hukum tabur tuar yang berlaku. Ketika saat ini kita harus menjaga protokol kesehatan, ya kita harus menjaga. Kita harus ikut vaksin. Kita harus dewasa mencernakan istilah perlindungan Tuhan ini. Bahwa kembali lagi saya tegaskan, perlindungan Tuhan bukan sekedar soal jasmani. Perlindungan Tuhan adalah menyasar manusia batiniah kita. Kita tidak boleh seperti anak-anak lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Kita harus belajar terus untuk menjadi dewasa. Kita tidak boleh mengkategorikan bahwa perlindungan Tuhan itu ketika kita tidak kena bahaya, ketika kita tidak mengalami sakit penyakit, ketika kita diluputkan dari musibah. Wah, itu artinya Tuhan melindungi. Tetapi ketika ada hal-hal yang tidak membuat kita nyaman, oh berarti Tuhan tidak melindungi kita. Bukan itu standarnya. Bukan itu yang menjadi ukurannya. Tetapi perlindungan Tuhan itu akan menjaga kita untuk kita tetap bisa mampu melewati segala macam warna kehidupan ini. Seperti Paulus mengatakan bahwa yang dia kejar, yang dia kehendaki di dalam Filipi 3 ayat 10 adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang disasar Paulus adalah manusia batiniah. Dia ingin mengenal Tuhan dengan sungguh. Dia ingin merasakan penderitaan bersama dengan Tuhan. Penderitaan di sini bukan penderitaan secara jasmani, tapi bagaimana kita harus mematikan semua kedagingan kita untuk kita mempercantik batiniah kita, rohani kita, karakter kita dari karakter manusia berdosa menjadi anak-anak Allah, man of God. Ya, itu yang menjadi sasaran dan perlindungan Tuhan Dia nyatakan dengan kematian Yesus di kayu salib, melindungi kita supaya kita tidak binasa, kita tidak terus berdiam di dalam dosa, tapi dosa kita diampuni dan kita memberikan respon dengan tanggung jawab kita untuk menerima perlindungan Tuhan. Tuhan itu adil dan Tuhan itu benar. Keadilan dan kebenaran Tuhan selalu bersama-sama berjalan, ya. Keadilan dan kebenaran Tuhan itu sudah teruji oleh waktu dan tidak pernah memihak kepada satu kelompok yang ini atau kelompok yang lain. Oh, keadilan Tuhan hanya berlaku buat orang Kristen, tapi buat orang di luar Kristen tidak berlaku. Oh, tidak. Keadilan Tuhan itu sifatnya utuh, sifatnya sempurna. Ya, jadi seperti tadi saya katakan bahwa bukan pendeta yang ada di desa kemudian hidupnya sederhana tidak disertai Tuhan. Oh, bukan itu. Itu bukan berarti Tuhan tidak adil. Bukan itu. Tetapi perlindungan Tuhan, keadilan Tuhan itu sifatnya menyeluruh. Asalkan kita memfokuskan diri, memfokuskan pikiran kita kepada manusia batiniah, bukan soal jasmani. Ya, saya tegaskan lagi, batiniah, rohani kita, bukan jasmani. Lalu sebagai gembala, Daud pun mengerti bahwa domba-dombanya itu harus dituntun supaya tidak tersesat, supaya jangan melenceng atau memilih jalan yang salah. Makanya ada tongkat yang membimbing gembala, yang membimbing kawanan domba itu, yang dipegang oleh gembalanya supaya kawanan dombanya tahu, oh harus jalan ke sini, oh harus cari makan di sini. Bukan kemudian dibiarkan begitu saja. Ya, nah Daud merasakan dan mengalami bagaimana dia pun pernah berbuat salah. Tapi dengan penuh kasih Tuhan menegur dia dan akhirnya dia mengerti, dia sadar
bahwa dia telah melakukan kesalahan yang keji. Kita bisa mengerti akan hal ini ketika kita membaca dalam 2 Samuel 11 dengan judul Batsyeba ya, bagaimana Daud mengambil Batsyeba dengan cara yang licik, dan itu adalah kekejian di mata Tuhan. Tuhan memberikan teguran yang keras dan Daud mengerti. Daud langsung minta ampun. Daud langsung bertobat, dan inilah yang membuat Tuhan mengasihi kepada Daud. Ya. Tongkat yang Daud pakai menggembalakan dombanya itulah firman kebenaran. Firman Tuhan, firman kebenaran adalah tongkat yang menuntun kepada kita untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, nanti Bapak Ibu bisa baca bahwa salah satu fungsi daripada firman Tuhan adalah untuk menyatakan kesalahan, untuk menyatakan jalan yang benar buat umat yang digembalakan. Dan Tuhan memberikan firman-Nya, Alkitab Tuhan berikan buat kita semua, bukan untuk kita diamkan, tetapi untuk kita baca, untuk kita renungkan. Ini adalah tongkat, ini adalah tongkat yang akan menuntun kehidupan kita, sehingga kita tidak tersesat. Bapak, Ibu, cintailah Alkitabmu, cintailah firman Tuhan. Ya, Tuhan memang tahu kita membutuhkan bimbingan. Itu sebabnya dia berikan firman Tuhan. Dia berikan Alkitab. Dan Daud menuliskan semuanya ini. Dan tidak hanya itu saja, Roh Kudus dia berikan dalam hidup kita, dalam hati kita. Roh itulah yang menuntun kehidupan kita, membimbing kita, supaya kita menjadi segar jiwanya, supaya kita bisa tahu arah mana yang tepat. Roh Kudus dengan manis dan lembut pasti akan menuntun kita, akan menolong kepada kita, menunjukkan jalan-jalan yang benar. Roh Kudus Tuhan berikan, dia tinggalkan buat kita semua, dan itu bersifat menetap, akan menetap di dalam hati kita. Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita kalau kita terus berkomunikasi dengan dia. Masalahnya, seberapa banyak dalam hidup kita mengajaknya untuk selalu bercakap-cakap, untuk hidup dalam tuntunannya. Terkadang masalah menjadi lebih besar kita pikirkan daripada suara Roh Kudus. Bimbingan Tuhan juga bukan sekedar bayi yang ditimang-timang, seperti itu ya. Bimbingan Tuhan juga biasanya bersifat keras. Kalau Daud dihajar begitu rupa dengan kematian anaknya, dan Tuhan juga menghajar kepada kita anak-anak yang dikasihinya, seperti di dalam kitab Ibrani 12 ayat 7, kalau apa yang kita lakukan itu meleset atau mendatangkan kebinasaan buat kita. Dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi, hajaran Tuhan itu adalah cara Tuhan untuk melindungi kita. Cara Tuhan untuk menegur kita. Bahkan terkadang masalah yang kita hadapi itu pun cara Tuhan untuk membuat kita menjadi cantik, memperlengkapi kita, mendandani manusia batiniah kita. Jadi kalau Bapak Ibu lagi ada masalah, jangan cepat-cepat berkata, kok gini ya, kok Tuhan gak tolong saya ya. Jangan seperti itu ya jemaat sekalian, karena itu sebenarnya adalah cara Tuhan untuk mempercantik kita. Kita harus smart, kita harus bijaksana menyikapi seperti hal ini, ya. Dan Daud bisa berkata dengan semua yang dia alami itu dalam ayat yang ke-5 dan ke-6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi hal-hal yang dia alami di dalam kehidupannya, yaitu
Kita bisa ingat bagaimana Daud tetap memperlakukan Saul, orang yang ingin membunuhnya, sebagai orang yang diurapi Tuhan. Daud tidak membunuh Saul walaupun kesempatan itu ada. Di dalam 1 Samuel 24 ayat 17 sampai 21, sampai Saul berkata bahwa engkau betul-betul orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan Daud menerima semua kemuliaan itu, ya. Ini adalah cetusan di mana Daud bisa berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Satu bentuk penghormatan daripada Tuhan kepada Daud, ya, bahwa Daud betul-betul menjadi sosok yang berhak menerima semua itu. Bapak Ibu sekalian, tidakkah kita juga merasakan hal yang sama? Tidakkah kita juga melihat bahwa kehidupan kita saat ini juga sama seperti yang Daud alami? Bisakah kita memberikan satu ungkapan bahwa Tuhan itu betul-betul gembala buat hidup kita? Tuhan betul-betul gembala yang akan membimbing kita kemanapun, dimanapun kita berada. Kesempatan kita untuk menerima firman dan mengalami masalah, sebenarnya cara Tuhan untuk membimbing kita. Sekali lagi saya tekankan akan hal ini. Ini adalah cara Tuhan untuk membimbing kita. Jadi jangan sia-siakan kalau selama ini Bapak Ibu mendapatkan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, walaupun mungkin kata-katanya seperti itu, tapi itu adalah cara Tuhan untuk membimbing kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-6, Daud pun menuliskan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah yang menjadi target kehidupan kita, bahwa kita akan ada bersama di dalam rumah Tuhan di sepanjang masa, di dalam kekekalan. Sama seperti saudara sekalian memiliki nama gereja Langit Baru Bumi Baru, itulah yang akan menjadi sasaran kita semua, yaitu ada di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan saya akan tutup dengan kesaksian bahwa 1 tahun yang lalu saya diizinkan Tuhan untuk mengalami kedukaan. Anak saya laki-laki yang berusia 23 tahun, Tuhan panggil pulang dengan cara yang mendadak dan membuat saya cukup syok pada waktu itu. Membuat saya masuk di dalam kedukaan. Tapi saya bersyukur kalau selama ini saya bergabung, keluarga kami bergabung di dalam gereja yang sangat-sangat menekankan akan hal ini. Mempersiapkan bagaimana kalau kematian itu sewaktu-waktu ada. Jadi selama di muka bumi ini, selama kita hidup, kita terus mempersiapkan diri untuk tetap bisa melakukan kebenaran itu. Ya, memang kematian pasti tidak ada jadwalnya, Bapak Ibu. Jadi kita harus siap-siap untuk menghadapi semua itu. Dan tidak cukup sampai di situ. 2 bulan kemudian ayah saya pun dipanggil pulang Tuhan. Ayah saya pun mengalami hal yang sama, membuat kedukaan kembali bagi kami sekeluarga. Dalam 2 bulan Tuhan mengizinkan kami masuk dalam hal seperti itu, kedukaan seperti itu. Dan saya bersyukur Tuhan mempersiapkan saya sedemikian rupa sehingga saya tidak bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa saya harus kehilangan 2 orang yang saya kasihi dalam waktu yang berdekatan? Saya tahu, saya sungguh percaya bahwa walau saya berjalan dalam lembah kekelaman, saya tidak akan takut karena Tuhan beserta dengan saya. Pasti ada maksud Tuhan yang indah di dalam hal ini. Ada rencana Tuhan yang indah buat kami sekeluarga. Jadi kalau saat ini Bapak dan Ibu mungkin ada yang mengalami hal yang sama bentuknya ataupun berbeda, tapi itu namanya lembah kekelaman,
percayakanlah diri kita sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Firman Tuhan, Roh Kudus pasti akan menghibur kita, akan membimbing kita, sehingga kita mampu untuk melewatinya. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua, buat Bapak Ibu sekalian yang ada di Kota Malang. Tetap kita bersemangat, kita tetap menaruh percaya kita sesungguhnya dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan. Dan ingat, kita tetap memiliki tanggung jawab untuk masa pandemi seperti sekarang ini. Jangan kita abaikan, tapi percantik manusia batiniah kita sehingga layak di hadapan Tuhan. Amin. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan buat kami semua sehingga kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat yang mengikuti acara ini, ibadah ini, juga Gembala Pak Pendeta Timotius Tan beserta keluarga, juga para pengerja, para pelayan Tuhan, semuanya ada di dalam kasih dari perlindungan Engkau sendiri Tuhan, dibimbing oleh Engkau sendiri Tuhan, dicukupkan semua yang mereka butuhkan dan perlukan. Kami bersyukur buat kebenaran pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.